Oke, halo Kak Rento. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang relate. Wah, dengan apa lagi ini kita anak muda kebanyakan. Wah, mantap ini. Jadi kalau sebelumnya kita ngomong soal rokok, kita yang nggak jauh beda, sama-sama disedot juga. Wih, apa ini? Entah ya kenapa orang cowok itu suka nyedot-nyedot gitu. Jadi kita hari ini mau ngomongin soal ganja Kak Rento. Wah, Ya, karena di luar sana banyak orang yang diem-diem masih mengkonsumsi ganja. banyak Entah, ya? banyak Gitu ya. banyak sekali. Dan karena gini, saat ini itu ganja itu jualnya online kan. Wih, keren. Jadi orang bisa dengan sangat mudah mengakses itu. Gitu. Tapi jangan dikasih tahu nanti malah pada pesan semua. Iya. Jadi apa namanya? Karena kemudahan akses tersebut itu membuat generasi-generasi sekarang itu sangat mudah untuk mendapatkan ganja gitu. Oke. Dan karena ketika di anak muda zaman sekarang banyak yang menggunakan ganja, saya juga ingin bertanya apakah ini juga sama dengan rokok? Oke. Karena di Alkitab kan juga nggak ada tuh. Ya. Tapi apakah ganja ini, kalau ganja ini berbahaya kan jelas kita tahu kalau Ya. dosisnya kelebihan kan berbahaya. Dan sebenarnya ganja juga punya fungsi untuk medisin ya kan. Tapi apakah ganja ini menurut Tuhan, menurut sesuai dengan Kristen itu gimana sih? Gitu. Oke. Oke. Menurut Kristen ya? Menurut Kristen. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kira-kira bagi teman-teman itu ganja penting buat mereka pun deh. Oke. Iya, pernah ganja kira-kira yang baru temui di lapangan penting ya kira-kira itu ganja buat mereka? Ya, kalau dari testimoni teman-teman ya, karena mereka itu kebanyakan pada ngeganja karena itu adalah sebuah momen yang nikmat untuk dinikmati, untuk pas untuk lari dari kehidupannya. Oke. Jadi banyak orang akhirnya menikmati ganja karena sensasi dari ganja itu sendiri, yang ketika orang nyedot ada sesuatu yang naik ke pikiran dan itu rasanya rileks banget gitu. Jadi istilah zaman sekarang halu ya. Halusinasinya meningkat ya. Iya, Dan benar. itu menyenangkan bagi pikiran banyak orang, bagi relaksasi banyak orang. Gitu ya Iya. kira-kira ya. Makanya kan kita nggak heran bahkan tidak hanya orang umum aja yang make, bahkan artis juga banyak yang make. Oh iya, di itu. ganja, ya kan? Siap. Maka dari itu gimana sih menurut Kristen, menurut firman Tuhan ganja ini? Padahal kalau kita tahu kebanyakan orang dalihnya ganja itu kan, wah ini tuh tumbuh-tumbuhan yang dari Tuhan. Oh gitu ya. Jadi peh ganja ini diciptakan ya kan dari tumbuhan, seolah-olah bahwasanya kita bisa menikmati ganja sesukanya gitu. Banyak orang-orang yang akhirnya lari dengan persepsi tersebut juga. Ini pola pikirnya Pola para pikirnya pemakai. para pemakai gitu. Jadi mereka berpikir karena ganja ini kan tumbuh-tumbuhan alamiah yang bikin Tuhan, ya kan? Yang bikin Tuhan. Jadi Iya. ya apa salahnya kita nikmati kan? Iya. Oke lah, siap. Ya oke. Saya menangkap maksudnya. Jadi ganja menimbulkan halusinasi yang disukai bagi banyak orang. Ya. Kemudian
dalihnya adalah karena ini adalah tumbuh-tumbuhan, ini diciptakan oleh Tuhan, maka boleh-boleh aja dinikmati kan gitu. Iya. Ya kalau soal ini ciptaan Tuhan boleh dinikmati ya, karena ini ciptaan Tuhan maka boleh dinikmati ya, jawabannya sederhana sih. Neraka itu juga yang nyiptain Tuhan. Ya udah nikmati aja neraka gitu. Logikanya gitu kan. Neraka juga dibikin Tuhan. Iya. Tuhan bikin neraka itu. Cuma kan neraka memang dibikin ada tujuannya. Tujuan itu siapa neraka? Untuk iblis. Itu neraka itu diciptakan untuk menghukum iblis. Karena dia menyebabkan pemberontakan. Dia memberontak pada surga, membangkang pada surga. Bahkan ketika manusia ada, dia menyesatkan manusia. Maka neraka itu dibikin memang untuk iblis, bukan untuk manusia. Esensinya. Tapi kalau manusia merasa lah itu kan ciptaannya Tuhan juga, boleh tak nikmati, ya silakan nikmati aja neraka. Sesimpel itu sebenarnya, ya kan. Kita hidup ada pilihan. Kemudian tadi ganja juga sama, memang ciptaan Tuhan juga gitu loh. Ya tentu ada gunanya, ada maksudnya. Nah itu harus dicari tahu maksudnya apa sih, gitu loh. Jadi semua apa yang dibikin Tuhan itu memang ada gunanya, ada maksudnya. Ya contoh simpel, ganja kalau dipakai untuk bumbu masak, enak sekali itu. Orang Aceh itu kebanyakan nanam ganja juga ya untuk bumbu masakan, gitu loh, jangan salah. Tapi kalau sudah sistemnya dikeringkan, kemudian dibakar lalu dihisap sedikit, nah itu lain lagi cerita, gitu loh. Jadi kita harus tahu yang kegunaannya yang bermanfaat yang mana, yang tidak yang mana, ya gitu. Jadi di sini juga jangan ngomong wah itu berarti berarti dosa nih menurut firman Tuhan. Nanti dulu jangan buru-buru dosa apa enggak dong gitu. Kita kan seringkali langsung ke sana. Kalau dipukul rata langsung ke sana susah tuh. Yang jelas gini, itu semua apakah ciptaan Tuhan? Ya ciptaan Tuhan. Ya. Dinikmati apa tidak? Nah itu terserah Anda. Kamu nikmatinya mau bagaimana kan gitu kan. Kalau dinikmati untuk bumbu masakan ya dalam taraf itu ya sesuai kegunaan gitu. Sama kayak neraka. Neraka itu digunakan enggak? Ya harus digunakan. Kalau pertanyaan digunakan oleh siapa? Ya digunakan oleh iblis toh. Gitu kan, diciptakan untuk itu kan gitu kan. Tapi lah aku apakah boleh menggunakannya? Ya silakan. Gitu loh kira-kira. Iya. Nah, terus tapi kan gini, yang jadi pertanyaan kan gini. Ganja kemudian saudara-saudaranya yaitu narkotika yang lain. Nah, itu bagaimana cara pandang Alkitab kan begitu kan? Iya. Kalau kita misalkan cari referensi sebagian besar kayaknya nggak ada tuh yang ngomong soal itu. Gitu. Tapi inilah hebatnya Alkitab, itu juga dibahas sebenarnya gitu. Nah ini ceritanya seperti ini. Nanti juga one day kita akan nyambung ke soal rokok sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita bahas ini dulu. Nah mungkin buka dulu Alkitabnya di Yudas, kitab Yudas pasal yang pertama, Yudas 1. Kitab Yudas pasal yang pertama ayat 14. Sebenarnya kitab Yudas ini tidak usah disebut pasal yang pertama ya, karena kitab Yudas ini cuma satu pasal gitu. Jadi bisa aja disebut Yudas ayat 14 gitu aja. Nah di situ dikatakan seperti ini juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Jadi ini Henoknya Henok jelas nih. Nama Henok itu pasaran bro, sama kayak nama Joko, nama sampai Bambang itu pasaran Indonesia kan. Jadi sebut ini Henok yang mana? Henok keturunan ketujuh dari Adam. Oh berarti Henok yang itu, yang mana tuh? Yang dari bergaul dengan Tuhan, kemudian dia tidak ada lagi di bumi, nggak mati, langsung naik ke surga. Nah Henok yang itu, yang keturunannya Sem, yang keturunan itu, gitu ya. Nah, itu yang di sini disebut. Nah si Henok itu bernubuat, ya,
Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, menariknya apa dari ayat ini? Dikatakan juga tentang Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Nah, jadi Henokh yang itu maksudnya, itu pernah bernubuat. Dan ternyata nggak cuma sekali bernubuat. Ini tadi kan dikutip sekali nubuatnya. Tapi dia nggak cuma sekali bernubuat. Dan nubuatnya ternyata banyak dan pernah dibukukan. Pada masa murid-murid Yesus atau masa Yesus, itu sudah lumrah kitab atau surat-surat atau nubuatan-nubuatnya Henokh itu sudah lumrah dibaca dan dipelajari orang Israel zaman itu. Beserta dengan kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Jadi apa yang ditulis, yang diucapkan Henokh itu ditulis dan dibukukan, gitu loh. Nah, jadi dengan kata lain berarti ada kitab atau ada buku tertulis yang disebut sebagai nubuatannya Henokh, yang itu menjadi sumber referensi orang zaman itu. Orang, kita boleh bilang orang Kristen zaman itu. Orang Kristen mula-mula. Kristen mula-mula. Kalau ditanya kenapa kitab itu tidak masuk dalam kanon, nah itu urusannya bapak-bapak gereja yang bikin kanon kan gitu kan. Saya tidak urusan dengan itulah, karena itu sejarah panjang gereja. Kita mau menggugat itu kelamaan gitu loh, dan tidak mungkin juga digugat karena sudah proses ratusan tahun. Nah, yang jelas adalah bahwa ketika Henokh bernubuat itu dicatat oleh sejarah pada masa itu di Israel, dan di kitab ini ketika dia mengutip kitab Henokh, itu artinya bahwa buku yang ditulis dari nubuatannya Henokh itu katakanlah 95% atau bahkan 100% itu dipercaya masyarakat sana zaman itu. Gitu loh. Urusan nggak masuk kanon, tidak masuk Alkitab sini itu urusan lain. Beda urusan. Tapi yang jelas di masa Yudas ada, bahkan sebelum itu berarti, maka kitab itu menjadi referensi yang boleh dibilang sahih waktu itu. Kalau nggak sahih nggak mungkin dong ditulis di sini. Salah satu nubuatannya, ya kan? Gitu loh. Nah, jadi kita boleh dong untuk mempelajari kitab Henokh. Berarti kan gitu kan? Jangan bilang loh, tapi itu kan sesat. Ingat loh, Yudas saja baca loh. Siapa lu gitu loh, kalau nggak mau baca itu. Ini sekelas Yudas, circle utamanya Tuhan nih, murid kan? Murid langsung dari Yesus, itu aja baca. Nah, kalau kita nggak mau baca ngapain gitu kan? Urusan kamu nggak mau baca ya boleh, tapi jangan bilang kitab ini sesat. Ini aja dikutip di sini. Gitu kan? Artinya ada sesuatu yang penting juga. Ada yang penting di sini. Nah, sekali lagi ya, kok nggak masuk Alkitab, kok nggak masuk proses kanon, nah ini urusan lain. Gitu ya. Nah, berarti kan sekarang kita boleh dong untuk mencari referensi dari kitab Henokh. Berkaitan dengan ganja dan sebagainya tadi. Nah, ini yang menarik. Ada hal yang disingkap oleh Henokh dalam nubuatannya. Nah, ini yang saya mau buka, kawan-kawan. Di tangan saya ini, saya sudah membukukan ulang ya kitab Henokh. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, izinkan saya mengulasnya lewat kitab Henokh ini, kawan-kawan. Saya akan buka di kitab Henokh pasal yang ke-8, ke-7. Nah, Henokh pasal 7 kira-kira mulai ayat yang pertama saya akan bacakan begini kalimatnya. Dan mereka ini adalah yang mulanya malaikat tapi berbuat dosa, atau artinya iblis sekarang. Di iblis itu kan asalnya dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Nah, iblis-iblis yang jatuh dalam dosa ini yang disebut mereka. Itu dikatakan begini oleh Henokh.
Dan mereka, si iblis tadi yang dari golongan malaikat yang jatuh, mengambil bagi diri mereka sendiri istri, dan masing-masing memilih untuk dirinya sendiri seseorang. Dan mereka mulai mendekati perempuan-perempuan itu, maksudnya adalah manusia perempuan, dan bersetubuh dengan mereka. Dan ini yang penting, mengajari mereka mantra dan ilmu sihir, dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akar dan kayu-kayuan. Itu sebenarnya bukan cuma akar-akar dan kayu-kayuan, akar-akar dan segala jenis tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Nah gitu. Saya ulangi bagian terakhir ini. Dan mengajari mereka mantra dan ilmu sihir, dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akaran dan kayu-kayuan. Kita kalau baca ini sekarang berpikirnya, berarti iblis cukup baik ya, ngajari cara motong akar, mengolah tanam-tanaman gitu, cukup baik mereka ya. Nah, ini yang keliru teman-teman. Jangan salah, ini tuh ngajarinya bukan dalam arti ngajari yang positif loh. Ingat tadi disambung dengan ngajari mereka mantra dan ilmu sihir. Sebelum saya ngomong soal tumbuh-tumbuhan, saya ngomong ini dulu. Jadi kalau hari ini kita mengerti ada ilmu-ilmu sihir, ilmu hitam, orang melakukan puasa ABCD untuk ngilmu, ada cari pesugihan, ada benda sakti segala macam. Loh, itu yang ngajari itu iblis. Ingat, ini kejadian adalah zaman-zaman lampau. Zaman-zaman manusia pertama kali, zaman purbakala, sebelum zamannya Nuh ya. Nah, jadi kalau kita hari ini mengenal kebudayaan kuno, paling kuno adalah Mesopotamia, dengan ada dewa-dewa yang asing yang kita dalam sejarah melihat bahwa ini kok seperti manusia dewa, ini kok seperti alien yang datang, makanya disebut Anunnaki dan sebagainya. Itu tuh ini iblis-iblis yang turun ke dunia, yang dalam sejarah juga ditulis mereka lah yang ngajari manusia di bumi peradaban waktu itu. Makanya jangan heran zaman itu seringkali kita arkeolog bingung kok bisa zaman itu membuat bangunan seperti ini gitu ya. Ini karena inilah masa-masa itu. Nah, di masa itu mereka diajari dalam tanda kutip mantra dan ilmu sihir. Makanya kita heran, loh kok zaman itu kok bisa manusia bikin pengetahuannya kok bisa ada sihir semacam ini loh. Mesir, Mesopotamia, piramid di Maya, itu kan sihirnya, magicnya kuat-kuat itu. Kok bisa seperti ini ya? Bahkan di piramid di Giza itu banyak arkeolog seringkali tidak berani masuk di area tertentu. Karena masih ada magicnya kuat di situ, takut kena tulah mereka gitu, takut kena kutuk. Itu dari mana pengetahuannya? Ini mereka ngajari nih. Jadi ini pengetahuan mantra ilmu sihir ini memang mantra ilmu sihir yang jahat-jahat nih, yang nyari kekuatan selain Tuhan. Nah, sudah otomatis lah itu neraka bagiannya. Jadi kalau mau join ya boleh. Yang tadi kepengen join neraka tadi mau pesugihan, mau mantra, kekebalan tubuh, monggo lah. Kalau mau nikmati nyicipi neraka monggo gitu. Pilihan bebas lah gitu loh, monggo. Nah, hal ini itu koma. Tadi dikatakan mengajari mereka mantra dan ilmu sihir, dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akaran dan kayu-kayuan. Jadi ini adalah cara pemotongan, mengolah akar dan tumbuh-tumbuhan ini itu untuk kepentingan yang negatif. Bukan yang positif. Karena nyambung sama atasnya. Nyambung, dan inget ini tuh setan yang ngajari. Kepentingannya setan apa? Ngajari Anda kebaikan? Nggak ada. Kalau Tuhan ngajari kebaikan, iya. Setan itu ngajarinya seolah-olah baik, seolah-olah enak, tapi ujungnya neraka gitu loh. Paham nggak maksudnya? Nah, disinilah titik kita mengerti bahwa kenapa zaman dulu sudah ada yang namanya candu.
sudah ada yang namanya kecanduan sesuatu yang halu itu sudah zaman dulu, bro. Iya. Gitu. Nah, di titik inilah kita mengerti bahwa asal daripada penemuan tentang ternyata tumbuhan A kalau diolah seperti ini maka akan bisa menghasilkan halusinasi, candu. Sebenarnya itu sudah asal mulanya udah ribuan tahun yang lalu. Bukan cuma sekarang Anda menikmati dan berkata, oh ini dari Tuhan, das gede, bajingan tenan, ini bocoran ini. Ini yang ngajari itu setan. Setan yang ngajari manusia kilo carane. Kan nanam pohon kayak gini, ini ganja mbok bumbu kan enak. Jajal mbok kering nggih. Mbok linteng sithik, mbok obong kan gitu kan. Nah, lu enak ndi? Wah, lu enak ngene kuwi. Jebul kecanduan, halu dia. Jadilah ganja gitu loh. Ini juga berlaku tentang tanaman-tanaman lain. Sebagian besar narkotika 90% itu asalnya dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari zat kimia tertentu. Bahkan zat kimia juga asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini asalnya dari situ. Contoh simpel, apa yang Anda nikmati hari ini dengan heroin dan sebagainya, itu dari apa? Tanaman itu. Ada tanaman namanya opium. Opium itu seperti bunga. Caranya itu dikerok sedikit bagian luar kulitnya, dikeringkan. Nanti dari situlah ini saya lupa tahapan-tahapannya. Jadi nanti dari situ jadi opium. Nah, dalam bahasa lain candu namanya. Nanti kalau ini dibikin dari opium ini dibikin lagi, nanti muncul lagi namanya. Saya lupa pokoknya namanya, tapi itu ada tuh. Sampai terus menerus sampai di titik nanti orang kenal sabu-sabu. Nah, dari situ itu terus itu. Saya lupa ya, entah sabu-sabu atau apa, terkenal itu pokoknya. Nah, kemudian ada lagi kita mengenal, mungkin pernah dengar namanya kokain. Kokain. Ya. Kokain itu dari apa? Itu dari tanaman, dari daun, namanya daun kokoa. Nah, dari situ. Loh, itu kalau itu tanaman biasa, tapi setanlah yang memberikan pengetahuan. Ini loh diginiin. Hikmatnya dari setan. Pengolahannya dari setan. Nah, kalau ditanya tujuannya apa setan kok memberikan kenikmatan seperti itu? Yo neraka, goblok. Penyesatan ya. Tujuannya neraka, supaya kamu masuk neraka. Cari temen dia. Iya. Ini kan gini kan, dibikin kecanduan akan itu sehingga nantinya otaknya kan rusak gitu. Dia akhirnya apalagi mikir soal Tuhan, soal destiny, soal orang tekan rek. Rusak otaknya, dia hanya mikir piye caranya dapat itu lagi, dia lakukan semua kejahatan. Gitu. Maling lah, kemudian dan lain sebagainya, korupsi lah, yang gede-gede kan korupsi kayaknya. Uangnya hanya untuk itu. Nah, ketika dia masuk dalam titik yang namanya mabuk oleh zat itu tadi. Ingat Tuhan bilang, jangan mabuk oleh anggur. Karena mabuk akan menimbulkan hawa nafsu. Loh, orang-orang yang mabuk oleh ini juga nafsunya meningkat loh. Makanya free sex terjadi di antara mereka, kemudian dan lain sebagainya, free sex dan kawan-kawannya itu ada di sana. Nah, ini jadi lingkaran setan. Sudah kecanduan, maling, korupsi, kerja dapat duit untuk itu lagi, ya kan? Akhirnya orang pikirannya gitu terus. Terus lama-lama apa? Masuknya ke free sex, masuknya ke perzinahan segala. Ini lingkaran setan. Ingat, perzinahan sudah jelas di Alkitab itu dosa loh. Betul kan? Akar cinta uang adalah akar segala kejahatan. Betul kan? Betul. Nah, beli ini tadi kan diikat dengan akar cinta uang. Supaya apa? Supaya bisa beli ini. Ya kan? Kemudian jatuhnya ke perzinahan dan sebagainya. Wah, ini di mana? Nggak bisa dibilang dosa. Plus-plus ya. Wah, itu plus-plusnya banyak sekali. Kalau ini saya mau bilang itu bahaya sekali. Dosanya banyak sekali itu dari situ. Gitu loh. Nah, ceritanya gitu kawan-kawan. Jadi apa namanya? Memang sesuai dengan apa yang dikatakan Henokh ya, ditulis oleh Henokh tadi, bahwasanya
ini adalah hikmat yang muncul dari iblis yang jatuh dari surga, iblis yang malaikat yang jatuh dari surga, malaikat yang jatuh dari surga ya. Ini levelnya level malaikat ini, iblis yang level malaikat. Iya, yang jago-jagonya itu ya. Ya. Makanya ketika mereka turun ke dunia, mereka masih punya pengetahuan, ilmu, Ya, masih betul. punya kuasa sehingga bisa mengajarkan, menyesatkan banyak generasi di zaman itu, ya kan? Jadi bahwasanya ganja atau segala tumbuh-tumbuhan tanaman yang menimbulkan halusinasi ini tadi, ini kan mengikat orang untuk terus cari uang supaya bisa pakai ganja. Habis itu kalau kita di berita kita sering melihat kan bahwasanya banyak orang-orang yang kepegang kepergok, ya kan, itu lagi ganja sambil nyentot, ya kan, sambil pelacur dan iya, sebagainya. dan itu jadi lingkaran setan yang susah banget untuk lepas gitu loh. Ya. Nah, dari sisi dampak negatifnya aja, kita secara orang yang sehat rasional harusnya bisa ngerti bahwasanya ini pasti neraka gitu. Pasti neraka. Bahwasanya nggak usah kita sampai riset ke Henok lah, ke kitab Henok. Ya. Kita harusnya udah bisa mikir bahwasanya itu tujuannya ke sana gitu. Ya, betul. Nah, tapi ini tadi kita untuk memperkuat argumen, untuk memperkuat bagaimana kan banyak juga cendekiawan di luar sana yang pengen ngerti menurut Alkitab gimana, menurut Firman gimana. Ya. Makanya kita bukain gitu. Betul. Oke. Dan untuk ganja ini tadi sebenarnya Kak Arinto, kalau ini tadi kan memang hikmat yang dari iblis, ya kan, untuk menyesatkan banyak orang. Tapi apakah ini juga berfungsi untuk manusia yang fungsional, bukan yang merusak itu tadi? Kalau sejauh yang saya tahu ya, saya bukan orang yang memperdalami narkotika memang. Ya saya keahlian saya firman Tuhan. Jadi kalau mau minta bukain Alkitab, saya bukain yang mana. Nah, tapi yang sejauh saya tahu ganja itu, saya kan waktu sepanjang saya kuliah dan sebagainya kan teman-teman saya banyak orang Aceh itu kan. Nah, mereka yang cerita di Aceh itu ganja biasa dipakai buat bumbu masak sebenarnya gitu loh. Itu yang bikin enak gitu loh. Tapi ada efek halunya nggak ya? Nggak nyampe halu. Jadi Jadi dalam taraf tertentu ganja itu dipakai cuma sedikit untuk bumbu masak. Itu penyedap yang sangat enak sebenarnya. berarti ada perbedaan treatment juga ya dari pengolahan tumbuhan ini tadi. Nah ya itu. kan? Jadi makanya saya berani menyimpulkan bahwa pengetahuan untuk membuat tanaman tersebut menjadi jahat, nah itu ini tadi setan yang memberi pengetahuan itu, dan itu sudah turun temurun ribuan tahun. Makanya kita sulit mendeteksi, mosok begitu ya. Kalau kamu tidak baca Alkitab tidak ngerti. Jadi itu nggak cuma berlaku untuk ganja tuh. Makanya tadi saya sebutkan sedikit soal opium. Nanti dicari sendirilah di Google, di tayangan pasti nanti akan ketemu. Oh, opium itu bisa jadi begini. Rentetannya untuk jadi narkotika itu banyak sekali, gitu loh. Dan jenis-jenis narkotika yang lain itu sebagian besar asalnya dari tanaman itu. Entah pengolahannya gimana ya, saya nggak tahu. Tapi orang yang tahu cara mengolah itu sebenarnya itu ilmunya dulu sekali, zaman dulu. Itu asalnya dari setan. Gitu. Tapi orang zaman dulu kan nggak ngerti kalau itu setan. Mereka nyebutnya itu dewa lah, menyebutnya wah ini makhluk-makhluk, wah apa ya, kelas tinggi lah, luar angkasa. Jadi mereka ikut aja. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih ganja ya, kita ingatkan nih dosa ini, neraka ini tujuannya Neraka ya. Jadi tapi tetap kita akan terima Anda di gereja tongkrongan supaya Anda sembuh. Betul. Ya. Jadi Anda di gereja tongkrongan kita terima karena seperti firman Tuhan yang disampaikan ke Arinto tadi, bahwasanya Yesus datang bukan hanya untuk orang yang baik-baik saja, tapi untuk orang yang berdosa. Ya. Nah, maka dari itu buat Anda yang ada di luar sana, Anda masih pakai ganja, lagi dengar kita ngomong, tapi Anda pengen berhenti nih, tapi nggak bisa, gabung gereja tongkrongan. Ya. Gitu. Dan mungkin dari sini nanti ada BNN yang
nge-stitch kita ya, mau ngajak kerjasama Oh, gitu ya. siap. Bisa juga ya. Siap. Untuk kebaikan kita oke. Jadi untuk apa namanya teman-teman di BNN kalau butuh apa namanya gereja tongkrongan, butuh Untuk kearifan, konselor butuh lah. Siapa sih kita? kausa untuk konseling teman-teman yang apa namanya jatuh di dosa narkoba, bisa langsung hubungi kita. Siap. Kita siap terbuka untuk melayani Ya. teman-teman yang ada di luar sana yang masih pakai ganja dan lain sebagainya. Gitu aja Kak Rindo. Oke. Jadi kita hari ini fokus ngomongin ganja aja. Gitu. Thank you so much Oke. untuk apa namanya firman yang udah dibukakan supaya teman-teman di luar sana juga bisa tercerahkan. Siap. Thank you buat teman-teman semuanya. See you on the next content. God bless you. God bless you.